Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang apa itu sensor kekeruhan atau turbidity sensor. Nah, di sini kelompoknya beranggotakan Muhammad Atorif dan juga Wendy Janepriyadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kekeruhan, sensor kekeruhan, pengolah sinyal analog sensor kekeruhan, dan juga hubungan antara kekeruhan dan juga tegangan sensor. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kekeruhan air. Kejernihan air juga merupakan sebagai indikator kualitas dari air itu sendiri. Di kehidupan saat ini, kesulitan air bersih, warga mandi dan mencuci dengan air keruh. Dapat di suatu artikel. Bahkan PDAM juga masih mengedarkan air keruh sehingga mendapat keluhan dari para pelanggan. Sejumlah warga di Pademangan Barat juga keluhkan hal yang sama, yaitu tentang keruhnya air dan berbau, sehingga mandi pun harus membeli air galon isi ulang. Di sini di Surabaya juga terdapat kasus yang sama, bahkan airnya saja warnanya sangat keruh, sampai hampir mirip dengan warna kopi. Perlu kita ketahui bersama bahwa pencemaran air itu berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, kita masuk di pokok pembahasan yang pertama, yaitu kekeruhan atau turbidity. Kekeruhan adalah jumlah kekeruhan dalam air. Ini dapat bervariasi dari sungai yang penuh lumpur dan lumpur di mana tidak mungkin untuk melihat melalui air dengan tingkat kekeruhan tinggi, hingga mata air yang tampaknya benar-benar jernih atau kekeruhannya rendah. Kekeruhan di sini dapat disebabkan oleh yang pertama adalah danau, pasir, dan lumpur. Sebabkan juga bakteri dan kuman lainnya, serta juga endapan kimia. Sangat penting untuk mengukur kekeruhan pasokan air rumah tangga, karena pasokan ini sering mengalami beberapa jenis pengolahan air yang tidak dipengaruhi oleh kekeruhan. Misalnya, selama musim hujan, ketika lumpur dicuci ke sungai dan sungai, kekeruhan air dapat dengan cepat memblokir filter dan menghentikan mereka bekerja efektif. Kekeruhan yang tinggi juga akan mengisi tangki dan pipa dengan lumpur, serta dapat merusak katup dan keran, di mana klorinasi air dipraktikkan. Bahkan kekeruhan yang cukup rendah akan mencegah klorin membunuh kuman di dalam air secara efisien. Beberapa sistem pengolahan seperti sedimentor, koagulator, dan prefilter kerikil dirancang untuk menghilangkan kekeruhan. Penting bagi operator sistem perawatan besar dan kecil untuk mengetahui seberapa baik sistem ini bekerja. Mengukur kekeruhan air sebelum dan sesudah setiap bagian dari sistem dapat memberitahu operator di mana pemeliharaan atau pembersihan diperlukan. Nah, pengukuran kekeruhan. Kekeruhan di sini dapat diukur dengan menggunakan meteran kekeruhan elektronik atau tabung kekeruhan. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Kekeruhan biasanya diukur dalam unit kekeruhan atau Neophelometric Turbidity Unit atau NTU atau Jackson Turbidity Unit atau JTLC. Tergantung pada metode yang digunakan untuk pengukuran. Kedua unit tersebut kira-kira sama.
Nah, yang pertama ada turbidity meter. Turbidity meter sendiri memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Dari segi keuntungan, ia sangat akurat dan sangat berguna untuk mengukur kekeruhan yang sangat rendah, kurang dari 5 TU. Dan kekurangannya sendiri, biayanya cukup tinggi dan juga butuh satu daya listrik atau baterai dan juga mudah rusak. Nah, yang kedua ada turbidity tube. Yang keuntungannya itu desainnya sederhana, biayanya rendah, tidak mudah rusak. Kekurangannya tidak dapat mengukur kekeruhan yang sangat rendah. Minimum biasa adalah 5 TU. Terus ada kurang tepat. Untuk mengukur kekeruhan sampel air menggunakan tabung kekeruhan di sini, di mana tabung ini dalam dua bagian. Mendorong dua bagian bersama-sama, memastikan bahwa mereka cocok dan tepat. Yang kedua, ambil sampel air dari sumber air, pegang tabung di satu tangan di dekat bagian bawah, dan lihat ke ujung terbuka dengan kepala sekitar 10 hingga 20 cm di atas tabung, sehingga Anda dapat melihat lingkaran hitam dengan jelas. Salib atau muk lainnya di bagian bawah tabung. Perlahan tuangkan sampel air ke dalam tabung, tunggu gelembung udara naik, jika perlu sampai tanda di bagian bawah tabung hilang begitu saja. Berhentilah menuangkan sampel air di dalam tabung dan lihat ketinggian air di dalam tabung. Untuk tabung kekeruhan yang memiliki skala kekeruhan, ditandai dari samping. Membaca nomor pada baris terdekat dengan tingkat air. Ini adalah kekeruhan dari air. Jika tabung tidak memiliki skala ditandai, mengukur jarak dari button of tabung ke tingkat air dengan pita pengukur dan mencari atau menghitung kekeruhan sampel air menggunakan petunjuk yang diberikan pada tabung. Setelah itu, cuci tabung dengan air bersih dan simpan kedua bagian tabung di tempat yang tidak dapat rusak. Kemudian yang kedua materinya yaitu sensor kekeruhan. Sensor kekeruhan Arduino, ya di sini sensornya kita menggunakan Arduino ya untuk modulnya, yaitu menggunakan gravitasi dari DF Robot, mendeteksi kualitas air dengan mengukur tingkat kekeruhan. Ini menggunakan cahaya untuk mendeteksi partikel tersuspensi dalam air dengan mengukur transmisi cahaya dan laju hamburan yang berubah dengan jumlah total padatan tersuspensi TSS dalam air. Saat TTS meningkat, tingkat kekeruhan cairan meningkat. Sensor cairan ini menyediakan mode output sinyal analog dan digital. Ambang batas dapat disesuaikan saat dalam mode sinyal digital. Anda dapat memilih mode sesuai dengan aplikasi mikrokontroler Anda. Kemudian yang lanjut adalah cara kerja. Dapat dilihat dari gambar bahwa dia menggunakan sinyal cahaya. Sensor beroperasi pada prinsip bahwa ketika cahaya dilewatkan melalui sampel air, jumlah cahaya yang ditransmisikan melalui sampel tergantung pada jumlah tanah di dalam air. Saat permukaan tanah meningkat, jumlah cahaya yang ditransmisikan berkurang. Sensor kekeruhan mengukur jumlah cahaya yang ditransmisikan untuk menentukan kekeruhan air cucian. Jika contohnya seperti semakin keruhnya air, maka cahayanya akan semakin susah untuk dilewati menuju ke penerimanya. Dan lanjut yaitu adalah sensor spesifikasi. Di sini kita menggunakan spesifikasi yaitu berupa yang pertama pengoperasian voltasenya yaitu berupa 5 volt DC. Kemudian yang kedua untuk arusnya kita menggunakan operasi 40 meter ampere dan itu yang sudah paling maksimal. Kemudian untuk response time-nya yaitu kurang dari 500 milidetik. Kemudian yang keempat, untuk jarak insulation-nya yaitu 100 meter. Kemudian yang kelima, output-nya metodenya kita menggunakan analog. Yang keenam, analog output-nya yaitu berupa sebuah keluaran tegangan dari tegangan 0 hingga 4,5 volt. Kemudian yang ketujuh adalah digital output. High atau low level sinyal atau tinggi atau rendahnya suatu sinyal bisa di-adjust, bisa diatur melalui threshold yang ada di potensionya itu. Kemudian lanjut. Di sini dapat dilihat bahwa
ada gambar skematik dari sensornya itu. Yang kiri merupakan gambar sensornya, yang kanan merupakan gambar sirkuitnya atau skematiknya. Sensor front end adalah perangkat optik yang terdiri dari LED, pengirim cahaya, dan fototransistor penerima cahaya. Skema papan dalam sensor kekeruan ini diberikan di bawah ini. Ini memiliki antarmuka 3 kawat. Yang pertama adalah VCC, yaitu berupa 5 volt, ground, yaitu 0 volt, dan keluar atau sinyal, yaitu yang berupa di outputnya itu. Kemudian lanjut pada pengolah sinyal analog atau berupa signal konektor board. Sinyal kekeruhan memiliki papan konektor sinyal juga. Papan konektor sinyal terhubung langsung ke sirkuit di atas. Sinyal konektor ini memiliki sebuah skematik di dalamnya. Yang kiri itu adalah gambar dari papan pengubah sinyal dari sensor menuju ke analog, yang kanan yaitu berupa skematiknya. Di sini kami menggunakan modul berbasis IC LM-V358 menyediakan antarmuka 3 pin untuk terhubung dengan Arduino. Dan ada juga saklar pemilih analog atau digital pada modul untuk beralih antara mode output analog dan digital. Dapat dilihat di sini pada yang kiri yaitu masukan dari sensor, dan kemudian di sini dilanjut dengan komponen yang ada di dalam rangkaian pengubah sinyal analognya itu. Kemudian di sini terdapat threshold atau potensio yang mengubah sinyal analognya itu, atau juga bisa untuk mengkalibrasinya. Kemudian di sini ada sinyal alert, dan di sini ada output yang menuju ke Arduino. Dan lanjut yang keempat pembahasan yaitu hubungan antara kekeruhan dan tegangan sensor atau relationship between turbidity and sensor voltage. Kemudian di sini dapat dilihat dari gambar grafik. Grafiknya turun ini. Dapat dilihat bahwa yang kiri itu merupakan satuan dari kekeruan air atau NTU. Yang bawah yaitu adalah satuan dari voltase. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi suatu NTU, maka akan semakin rendahnya suatu voltase. Dari grafik ini saya menyimpulkan sementara pengutuan untuk proyek berbasis mikrokontroler bahwa persamaan yang termasuk dalam grafik hubungan hanya berlaku jika sensor memberikan 4,2 volt kira-kira pada kekeruan 0 atau air jernih, dan itu hanya benar dalam kisaran 2,5 volt hingga 4,2 volt, 3000 hingga 0 kekeruan. Jadi jika tidak mendapatkan nilai yang benar, kalibrasi diperlukan. Ini dapat dilakukan dengan memutar potensiometer kecil di dalam sensor kekeruan. Dapat dilihat bahwa semakin keruhnya suatu air, itu maka semakin berkurangnya suatu voltase, dan semakin jernihnya suatu air maka akan semakin tingginya suatu voltase. Dapat dilihat dari cara kerja tadi bahwa jika cahayanya itu yang didapat oleh suatu receiver jika semakin banyak maka voltase yang dikeluarkan akan semakin banyak, dan seperti itu hubungannya. Dan dari sini bahwa teknologi itu membuat apa yang tadi yang mustahil menjadi mungkin. Desainnya membuatnya nyata. Dari Michael Gagliano. Ia tadi bahwa dari awal-awal itu bahwa banyak sekali berita-berita mengenai kekeruhan. Dengan adanya sensor ini, itu akan membantu mereka dalam mendeteksi kekeruhan. Kekeruhannya bukan saat sudah terjadi, bahkan ketika belum terjadi waktu udah mulai parah, dia sudah dapat mendeteksi di awal. Jika di awal sudah terdeteksi keruhnya air, maka itu akan membantu para pengguna-pengguna untuk mendeteksi bahwa dia akan memutar air atau tidak, atau memasukkan air mereka ke dalam rumah-rumah mereka masing-masing atau tidak walau kotor. Itu tergantung dari settingan mereka sendiri. Dan mungkin seperti itu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Dan terima kasih. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.